Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terlebih-lebih napas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan kembali memberikan kesempatan buat kami untuk menikmati hari ini. Sebelum kami mengawali aktivitas kami satu hari ini, kami terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Untuk itu buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami setiap firman yang kami dengar. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semua kita pasti merindukan kesuksesan, keberhasilan di dalam hidup kita, dan merindukan supaya Tuhan memberkati kita. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita supaya kita hidup seturut dengan firman-Nya dan menuruti hukum-hukumnya. Itu makanya kalau kita baca dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian, yaitu dalam ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup adalah pilihan. Tuhan memberi kita sebuah keistimewaan, yaitu memilih. Bukan seperti agama lain yang mengatakan hidup adalah nasib atau takdir, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk memilih karena semuanya sudah ditetapkan oleh takdir. Iman Kristen mengajarkan bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kita di sepanjang hidup dan di sekitar kita. Kita tinggal memilih. Di dalam Yesus Allah telah menyediakan keselamatan dan hidup kekal bagi kita. Tetapi pilihan ada pada kita, menerima atau menolak. Kita diberi kebebasan kehendak, bukan takdir. Karena itu, kebebasan untuk memilih adalah salah satu karunia terbesar dari Tuhan. Untuk itu, pilihan ada pada kita selama hidup. Tetapi pilihan itu akan menentukan apa yang kita tuai di hari esok, terutama di akhir zaman. Oleh karena itu, Tuhan juga mengingatkan supaya kita
senantiasa setia dan taat di dalam melakukan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan buat kita pada hari ini. Oleh karena kasih sayang Tuhan kepada kita, Dia sudah menyediakan kelepasan bagi orang yang percaya kepadanya di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tinggal bagaimana kita mengimani, memilih di dalam kehidupan kita. Misalnya seperti makanan sudah ada di hadapan kita. Sekarang pilihan ada di dalam diri kita. Apakah kita menerima atau tidak? Jikalau kita menerima keselamatan itu, maka kita juga akan memperoleh berkat Tuhan. Dan berkat yang terbesar itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tetapi kita sering berpikir bahwa kita tidak akan mampu melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang diminta oleh firman Tuhan. Perintah itu terlalu berat, di luar kemampuan kita. Itu yang sering terlintas dalam pikiran kita. Itulah yang mau dipertegas oleh Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus taat kepada Tuhan. Dan ketaatan kepada Tuhan bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, tetapi pasti bisa kita lakukan. Karena Tuhan tidak meminta di luar kemampuan kita. Orang biasa saja pun dapat melakukannya. Taurat atau kehendak Tuhan tidak menuntut hal-hal di luar kesanggupan manusia untuk memahami dan melakukannya. Walaupun yang memberikannya adalah Allah yang maha ajaib. Tetapi Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Untuk itu perlu kita mengingat bahwasanya tidak berguna jikalau kita hanya memahami, menguasai firman Tuhan. Sekali lagi tidak berguna. Itu berguna dan mendatangkan berkat Tuhan hanya bila kita berkomitmen dan merealisasikannya dalam hidup keseharian kita. Dan jikalau itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan ketika kita berada di rumah, di sekolah, di tempat kita bekerja, bahkan ketika kita di dalam melakukan bisnis kita, bahkan di ladang dan di persekutuan kita sehari-hari, dan juga dalam pembicaraan kita sehari-hari. Tuhan menginginkan agar firman-Nya bukan hanya tinggal di pikiran atau di perasaan kita saja, yang hanya menjadi pengetahuan atau hafalan saja.
itu tidak berguna sama sekali. Tetapi Tuhan akan bersuka cita bila Dia melihat kita melakukannya dalam hidup keseharian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah firman yang menjadi daging. Itulah iman yang menjadi perbuatan. Bila firman menguasai kita, maka pasti kita bisa melakukan dalam hidup keseharian kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan hukum-hukum Tuhan. Itulah yang mengajari kita untuk senantiasa setia dan taat di hadapan-Nya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami agar kami setia dan taat di hadapan-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing dan menuntun kami. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan, agar kami boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Thank you for watching.